Siapa? Udah ketamat lu. Sama siapa? Coba ayo ngomong. Oh, satu. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang luar biasa penggemarnya ini Ustaz Daw sama Bang Madid ini. Aduh. Atau biasa kita kenal Habib Kuitang. Ini tadi penggemarnya cucu. Itu cucurut. Cucurut. Jangan tawa kamu. Teruskan. Terus Ya. bagaimana? Ya, jadi ini kita mau ke makam yang ketiga, makam waliullah yang ketiga. Itu Habib Husin Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idros Idros atau Habib luar Batang. atau dan Habib Daus Ala kadarnya. Jangan dong. Masyarakat Indonesia masih perlu aku. Benar. Kalau nggak ada antum udah Iya, masyarakat jangan, Indonesia nanti, bisa kelelep tsunami ya. Aco ya. Jangan. Oke, alhamdulillah. Tapi bagaimana untuk Nih anggota legis. lagi stek ya? Lagi nelpon Presiden Libanon ya. Saya ini dapat telepon tadi dari itu mana? apa namanya si Anu. Si Anu. Iya, siapa? Presiden itu. Libanon. Bukan itu. Siapa? Amerika apa ya? Metuti apa? Sama Yanti apa ya? Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa aja Sama sudah. siapa? Presiden sama siapa aja? Ini peci yang kemana? Ini kemana Monas dibawa nih. Ini tumpang belum kelar-kelar ini. Kita peci Monas. Luar biasa. Jadi intinya ziarah kita ini ada sambil girang ya. Girang. Karena senyuman adalah ibadah. Senyum ala ibadah. Ini tangan kita nih pegel nih. Bener-bener. Tuh, gue malah diperagain. Bukan ditolongin, malah diperagain. Tapi tidak apa-apa. Senang kita. Yang penting. Jadi tadi rame-rame kumpul itu siapa Itu kumpul bocah. Makhluk tadi itu makhluk. Rombongan anak PAUD. Kebetulan kan di sini ada kepala PAUD sini. Situ kepala PAUD ya. Oke. Mohon maaf sob, ini mohon maaf. Sob apa nih, sob kaki, sob kaki? Ini apa namanya Daus ya. Ini tadi teman-teman TK-nya. Sebab Daus ini udah berapa kali DO TK. Kali DO keluar. Oh ya, minta. Kalau mereka itu PAUD, iya. Kalau ini bukan. Jadi orang-orang bukan ngejalain Habib Rahmat, ini harus dijalain. Nah, makanya ya minta ridhonya dah ya Bib ya, minta ridhonya Bib ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting insya Allah. Kan nyenengin Habib juga ya kan. Berkah. Berkah nyenengin orang berkah. Nyenengin orang berkah. Jadi kalau apa Habibnya? Ini bukan orang nih. Apa? Ini kamu apa? Orang. Oke. Selesai. Kita lanjutkan kita keluar Batang dan alhamdulillah. Terus saksikan videonya Habib Gasin dan Bang Madid aja. Daus Mini Channel. Daus asli. Mudah-mudahan beliau nggak sibuk, kita ziarah lagi untuk khususnya se-Jawa Barat. Dan memang mudah-mudahan selesai dari penyakit wabah ini. Kita bisa ziarah keliling dunia. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin. Kita sudah sampai di makamnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idros. Sudah mana? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idros. Bukannya sebutnya Ustaz mana? Ustaz siapa namanya? Haryono. Ini ada Bang Daus. Daus ya. Sama Bang Madid. Ini Asep kalau pikir mau Asep sudah. Asep kan nungguin bakalan soalnya. Jangan dimatiin dong. Mungkin antum bisa sedikit terangin nih sejarahnya apa namanya nih? Makam sama ini pohon nih gede nih. Banyak. Oh, ini airnya itu habis. Beneran? Baca-bacaan.
وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والذرية والبيت الكرام والسلطان على الشيخ القادر على جلال قدس الله سراج محمد الله bukan pengurus makomnya. Kalau pengurus makom kita mah teman ngabdi aja dah. Mas istilah kata kuncian sepuhnya mah. Tapi kalau kita di seberang itu kebetulan besok malam ini rutinannya Kliwonan. Karena kita lagi monitor mau mulai dibersih persiapan buat besok. Yang pertama berkaitan dengan ini makom yang kita tahu kita dimari berarti 20-an tahun. Jadi dari tahun 99 awal lah kita udah di masjid. Alhamdulillah dari renovasi pertama sampai pembangunan pendopo sampai berapa kali kita hadir dan kita support. Alhamdulillah. Bentuk lah. Nah, bentuk baru kita langsung bentuk di majelis zikir. Karena kebetulan kita ini punya makom mastur gitu, Beb. Jadi dulu juga banyak orang-orang yang memang ya manusiawi lah punya indikasi relatif, orang ziarah tujuannya juga relatif macam-macam ya, tidak sekedar untuk ibadah menjalankan sunatullah untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak manusia yang memang niatnya ya secara batin itu banyak yang nggak lurus. Makanya disitulah kita mencoba diskusi, kita musyawarah kepada dzurriyyat wabil khusus di wilayah kalangan Ali terus paling tidak yang pernah masuk di wilayah Semari. Nah, sebelumnya di sini punya Napatilas Habib Abbas bin Abu Bakar Ali itu Rawa Bokor. Nah, sekarang penerusnya Habib Ali. Yang Ali bin Usman, Rawa Bokor. Oh, Bokor ya. Ya, Rawa Bokor itu perbatasan Jabodetabek, Tangerang. Masih keturunannya apa bagaimana? Bukan. Pengurus Ya, juga. kebetulan beliau dulu punya Napatilas pengajian di daerah Mari. Makanya kita mencoba mencari sebuah riwayat yang ada. Tapi pada dasarnya yang kita tahu sejauh ini dulu kita diceritain oleh orang tua angkat kita. Di Mari orang tua angkat dari tahun 1910. Ada itu orang Cilacap. Kedua ada orang tua kita juga yang udah kemarin tahun 1960-an. Selain daripada itu, di sini secara awal yang menemukan dari bapaknya Kuncen Sepuh, Pak Ustadz Mamat Sardani. Ya, kuncen sepuhnya apa yang pertama merawat ini sudah nggak ada, diteruskan oleh anaknya. Itu Bapak Ustadz Mamat Sardani. Masih ada rumahnya di belakang Mushola Al Husain. Nah, semenjak beliau yang mimpin, masuklah saya. Ya kan, awalan kita pingin ziarah, lama-lama kita melihat situasi kondisi mana ini perlu disupport sama-sama sehingga paling tidak ranah ibadah itu bisa terjaga, kesuciannya paling tidak, karena memang banyak sekali dan perjuangan selama ini juga ternyata di sini tidak sebagaimana di makom-makom keramat yang lain karena kemasturannya itu, sehingga banyak hal-hal yang kita lihat yang aneh, tarik benda lah, waduh macam-macam, dan itu sudah sering sekali, ya kan. Makanya banyak hal juga orang-orang yang indikasi ziarah ke sini dengan sebuah tujuan proyek. Maka ada beberapa nazar-nazar itu dari tamu-tamu ziarah, sempat kejadian dibangunlah pendopo depan, gapuro, pintu masuk di depan. Makanya ente lewatnya wacung jadinya. Tadi kan ketemu di RP Petra. Anda pikir siapa kita muncul lagi di sini juga. Makanya, bingung, soalnya biasanya langsung masuk kita ambil kiri, ternyata salah jalan. Makanya saya pikir mau ke Ustadz Asep Zainal Arifin. Makanya ini kan Habib Qasim bikin YouTube biar orang sejarah pada tahu. Amin. Nah, salah satunya ini kekaromahan dari Habib dan Abu Bakar Sohibul Maqam. Salah satu intinya aja. Salah satu yang pertama berdirinya majelis zikir, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Sebab ketika kita mengadakan Maulidur Rasul, karena memang kita nggak tahu sejarah lahir dan meninggalnya, cerita dari orang tua kita ataupun pengurus makom yang dari awal bisa dibilang kalau kata bahasa kita mah putus obor gitu, putus obor. Karena memang
semua yang hadir di sini yang paling sepuh-sepuh tidak mengetahui asal usulnya. Tapi kita sadar betul dan kita yakin betul sebab ya kan para habaib wali-wali yang masyhur termasuk dulu almarhum Habib Soleh Tanggul ya kan beliau pernah menyampaikan dan beliau pernah kemari. Terus Habib Abdullah dulu yang pernah kita melihat bagaimana kontaknya beliau dengan kaula dzurriyyatnya secara nyata dan hal, dan kita persis melihat dengan mata kasat sendiri ketika beliau berjabat tangan dengan Sahibul Maqam Syarifah Khalifah itu dengan kasat mata sendiri. Dan ketika diadakan Maulid Nabi yang pertama itu secara umum kita panitia pesimis. Karena perencanaan kita mulai Ba'da Isya jam 4:30 diguyur hujan sampai kemarin di depan. Banjir. Ya kan? Perencanaan yang kita sudah bikin ternyata sampai jam 9 air itu nggak sempat surut, hujan belum selesai. Tapi salah satu yang menjadikan wasilah barangkali inilah sebuah kerahmatan atau sebuah keberkahan di hadal makom ini. Ya kan ketika air itu sudah tidak lagi netes, yang lebih hebatnya air yang dalam segini dengan dorongan rame-rame dengan teman-teman tidak mengurangi waktu yang lama, cuma 15 menit beres. Langsung surut. Itu kita yang pertama begitu. Yang hebatnya lagi becek-becek digelar pakai terpal nggak tembus. Nggak tembus itu. Didudukin sama kita nggak tembus. Padahal ketika dilipat ya basah-basah juga. Iya benar. Itu salah satunya di antaranya, termasuk masyhuran beliau yang menghendaki dengan mungkin beliau lebih ini ya namanya masyhur mah ya, pernah dibangunlah sebuah gapura di depan, itu belum sempat ditinggal sama yang bangun, baru dipotret ambruk, padahal besinya itu masya Allah 20 gede-gede, bahkan ya yang berdiri sampai 12 sampai 16 tiangnya besinya, tapi nggak pakai lama, langsung nikung ambruk, karena memang barangkali Sahibul Maqam tidak menjadi. Jadi beliau itu lebih senang kemasyhurannya itu dijaga. Apa yang beliau tinggalkan, wasilah dakwah beliau tolong dijaga dan dilestarikan. Kan begitu ya? Jadi kan bagi generasi selanjutnya itu kan yang baiknya itu kan tinggal menjaga dan melestarikan dari keasliannya. Ya kan kalau memang beliau menyampaikan tentang risalah, ya risalah itu diamalkan dan dijaga. Jangan sampai melenceng dari sebuah yang pernah digagas, yang pernah disiarkan, yang pernah disampaikan oleh beliau. Maka dulu ketika ada santri kita yang di belakang, jadi santri tobat itu ditanya itu, tobat jadi preman, pengen ngaji langsung sama Pansehan, Habib Pansehan. Iya, kita assalamualaikum. Bukan jawab waalaikumsalam, tampol iya. Kata beliau ngoceh aja, Pansehan kan begitu, begitu. Kata beliau, masya Allah, gua nggak senang sama orang Badengan jahat-jahat gitu. Kita nggak terpikir apa yang disampaikan beliau itu persisnya ya terhadap kita. Ternyata beliau menceritakan riwayat di mana zaman menurut beliau itu kehadirannya Sahibul Maqam itu hadirnya dari Hadratul Maut bersandar di yang sekarang Sunda Kelapa, tapi beliau pernah menyampaikan secara supernatural, saya hadir sebelum ada Sunda Kelapa. Saya hadir itu sebelum ada Sunda Kelapa. Berarti kita bisa nebak kalau secara sejarah kemerdekaan Indonesia bagaimana Jayakarta, ya kan Sunda Kelapa itu kapan adanya, siapa yang menciptakan? Nah, beliau jauh sebelum itu udah hadir. Jadi walhasil Beb, Gitu. mungkin Habib Nagasim intinya bisa menjelaskan kalau kita berniat ziarah ke wali-wali Beb, bagaimana dengan niat kita yang lurus, kita minta sama Allah Ta'ala sebabiah orang yang dipandang sama Allah Ta'ala Beb. Betul. Habib Gasim tuh. Ya, intinya insya Allah ini luar biasa ya sejarah ya Bang Daus ya, luar biasa ini dua artis kita ini yang mau ziarah, Habib figur yang mau ziarah ke Magom wali-wali. Amin. Yang alhamdulillah kita sudah sempat namanya ketemu dengan antum di pengurus daripada Magom ini, yang nggak lain hadirin. Sesungguhnya para aulia Allah itu memang tidak pernah mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Maka itu nggak mati ya, maka mereka itu hidup di dalam kuburnya, bahkan memberikan keberkahan yang kita yang hidupnya yang ada di dunia ini berkahnya Sahibul Maqam, bahwa beliau insya Allah melihat dan mendoakan kita. Sudah jelas bahwasanya kita membuka YouTube ini tidak lain
ya jauh dari TikTok ya, nggak ada dan Membuka sejarah lebih dalam lagi, Beb. buka sejarah lebih dalam lagi bahwa negara Republik Indonesia ini nggak lain, bahkan beliau sebelum kemerdekaan sudah ada untuk menjaga kita sebagai membawa istilah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih banyak Ustadz Karyono. Saha Karyono yang sudah memberikan penjelasan karomah beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang menonton bisa membawa manfaat. Amin. Enggak kita jalan ke sini, insya Allah kita bisa jalan ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin. Kabul. Jangan lupa terus saksikan di YouTube Habib dan Rusmini Channel. Bang Madit Aceh. Yang terakhir saya mengucapkan jazakallahu khairan katsir, terima kasih atas kehadiran semua dan mohon maaf atas segala kekhilafan ucapan saya sekaligus penyambutan apa yang ada. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi dan dipahamin. Yang terpenting mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal ibadah kita tercatat menjadi pahala, menjadikan keimanan kita semakin dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Kabul. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tadi berziarah makam kedua dong. Kedua, ini yang ketiga. Itu gimana sih? Oh iya. Wah, Susah ngitung. Kan bapaknya anaknya Habib Abu Bakar tadi. enggak, tadi kita ziarah pertama ke Habib Abdurrahman. Kedua bapaknya. kita ke anaknya Habib Ali. Nah, ini ketiga. Ini ketiga. Oke guys, yang ketiga guys. Ini bilang keempat. Cuy. Berarti benar. Berarti benar yang salah siapa? Yang salah yang di penjara. Jadi benar. Oke, ini tadi kita ziarah ke makamnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Ali terus. Kenapa? Karena memang belum Jarang orang tahu. pertama jarang orang tahu, dan beliau memang sebelum Belanda kali ya. Udah ada beliau. Udah ada, jadi emang belum nggak tahu sejarahnya bagaimana. Yang pasti kita yakin yang mana sudah dijelaskan karamahnya, sudah dijelaskan daripada perjuangannya beliau. Tidak lain berjuang juga salah satu sebagai pahlawan negara. Iya. Dan terus Bang Madit, Yang jelas beliau adalah paku bumi juga Paku sih. bumi. Paku buminya Indonesia, khususnya yang ada di tanah Betawi, Jakarta. Jakarta. Ya Jakarta. Ya mudah-mudahan tetap kondusif Jakarta, Indonesia tetap makmur, tetap punya pemimpin yang Amanah. ya. Publik, Sidik, Fatona, Munaroh. Oh banyak dong Munaroh. Aduh beli Bang Ocit. Ya mudah-mudahan berkah ya. Berkah. Perjalanan kita mudah-mudahan Ya. diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Hajat kita semua dikabul. Amin, Gitu. dijabah insyaallah. Atas wasilah-wasilahnya beliau, ya kan, doanya langsung dijabah. Amin. Dan juga wasilah hari ini perjalanan ayam. Perjalanan malam hari ini Kita ya, langsung menuju ke menuju makamnya ke- Habib ini Hasan Al-Haddad Priok. Priok atau Mbah biasa Mbah Priok, Mbah Priok yang atau- fenomenal juga di kalangan Ya, Apa? pada Dor. iyalah. Iya. 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 Pada peziarah juga. Ya, alhamdulillah yang namanya Mbah Priok ini kan luar biasa. yang Satu sempat parkirannya juga luas, ya yang kan dari bawah. yang sempat beritanya mau digeser, Ya, tapi ya itulah. Itu tapi alhamdulillah Sampai saat ini masih tetap berdiri, masih tetap di Priok. di Priok. Iya, Belum pindah. mana mau ke Madura kan nggak mungkin jauhan. Nah, Itu. baik ya, sob. Oke, sob. Sok apa sok kaki sob. Oke, nanti nyambung lagi oke guys. Oke, sob. Jangan lupa. Terus channel-channel kita masing-masing dan Iya. channel Dan Bang Madit aja. Bang Madit aja, dan Habib Qasim Jafar Segar. Ya. Oke. Yuk Pak, sob. Oke, Oke. sob. sob kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kembali di video kali ini untuk ziarah yang keempat. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di daerah Priok. Priok. Itu salah satu makam keramat juga ya. Iya.
ziarah Priok, yaitu Magom di sana. Pak Priok ini masih digantung nggak? Masih. Ya, salah satu beliau juga adalah pahlawan ya. Nah, nanti insya Allah nih kalau memang kebenaran nanti kalau seandainya guru kita Habib Ali ngizinin buka pintu kita masuk ke dalam, kita bisa tahu Magom siapa aja di dalam gitu. Karena karomahnya sudah tahu ya. Ya, mau dibongkar sama siapa? Siapa? Udah ketamat tuh. Sama siapa? Coba ayo ngomong. Jadi bagaimana Bang Madit? Jadi dalam perjalanan sejarah ini jalan-jalan tadi sampai sekarang ini? Iya. Baik, sob, yang jelas dari sekian banyak ini adalah yang keempat malam hari ini kita jalan. Tapi masih ada lagi ntar ya. Masya Allah, mudah-mudahan lanjutannya kita ikutin terus ya kan. Doain aja terus biar Habib Gasim sehat, Hamid sehat. Habib siapa? Tadi udah kan di mobil udah dijazain. Udah dijazain sama Habib Gasim. Nah, jangan lupa apa? Pensil alis. Pensil alis. Ininya pamnya ini kan kalau mohon maaf ini kan asgab. Ini pensil alis nyungsep. Wanian. Ya sob, yang jelas mudah-mudahan perjalanan ziarahnya berkah. Amin. Dan tetap kita ngalap berkah. Kalau Anda bilang ke Tawi itu ngalap berkah. Ngalap berkah ya. Kita ngalap berkah gimana orang kita yakinin bahwa hakikatnya beliau udah meninggal tapi insya Allah karomahnya tetap hidup untuk memberikan manfaat kepada umat yang masih hidup. Ini masih hidup nggak? Aku pula. Ini video di sini. Semua orang masih hidup aja nanya. Iya. Jadi subhanallah. Dianterin lagi ya. Oke, sekarang kita nunggu kuncinya kebuka. Kuncinya kebuka. Pintunya kebuka sama kunci. Yang ngambil kunci kemana lagi? Ini kita lagi nunggu Habib Ali ya. Bentar lagi mungkin sambil jalan mungkin kita ke dalam ya. Iya. Sambil satu sudah sampai di Magom makbarahnya Pak Habib. Nah ada di sini Habib siapa aja? Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Terus Habib Zain Muhammad Al-Haddad. terus Habib Ahmad Zain Al-Haddad. terus Habib Syarifah Muhammad bin Abdullah Sekaf. ya terus Yang seterusnya kita kurang tahu. Makin pasti banyak Magom wali. Salah satunya yaitu Magom Habib Hasan dan alhamdulillah di sini ada Bang Madit, di sini ada Bang ya. Insya Allah kita membacakan Fatihah. Susan Sayyidina wa Habibina wa Barakatina Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad wa anna Allah jam'in fi hadhihi turbah. Amin. Wa anna Allah tawil umur wa al-hajat wa al-niyat wa al-jarah. Amin. Wa anna Allah aslih lana sudurana. Amin. Wa nawwi lana ma'atuqa wal huda wal afa wal maut. Ala dinil Islam wal iman bi hadhihi sayyidina wa la di'anan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala Taha Rasul. Allahu ya Allah ya Nabil Qabul. Binatul Qabul wa Jamal wa ma'mun wa barakatuh fil akhirah. Wa ala kulli niat masing-masing kita kepada Allah, berkahnya ziarahnya wali Allah, niatnya digabul, hajatnya digabul, urusannya dilancarkan. Niat minta kepada Allah dengan wasilah. Guys, hari ini kita sudah ziarah makamnya Habib Ahmad Habib Hasan dan juga alhamdulillah para hadirin semuanya mengikuti ziarah. Tidak lain kita datang di ziarah tempat ini yang mana sudah Habib sebutkan video-video selanjutnya bahwa sesungguhnya wali Allah itu tidak mati dan mereka hidup dan mendoakan orang-orang yang menziarinya. Dan untuk
Ya, jangan lupa terus tonton di channel YouTube dan IG Bang Madit aja, dan Dosmini channel atau Instagram Dosmini asli. Dan Habib Qasim di Ja'far Segar. Pokok tungguin akan ada keseruan-keseruan masalah ziarah-ziarah yang lain. Kita akan buktikan bahwasannya kita ini cinta kepada wali-walinya Allah. Amin. Dan ulama-ulamanya Allah Ta'ala. Berkah Habib Qasim kita jadi tahu sejarah-sejarahnya. Pokok ikutin terus. Mungkin sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan antum semua yang nonton panjang umur, Habib Qasim, Bang Daus, Bang Madit juga panjang umur. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Berkah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.